Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Suaratama, mahasiswa Universitas Komputer Indonesia, jurusan Sistem Informasi dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peranan aplikasi Gojek dalam teknologi informasi dan sistem informasi. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini, Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Tahun 2010, 20 ojek, 1 call center, dan 1 misi untuk menyelesaikan masalah masyarakat Indonesia, Gojek membuat jalanan Jakarta menjadi sebuah lautan hijau. Tahun 2015, aplikasi Gojek dibuat. Ada kenaikan pesanan dari 3.000 per hari jadi 10.000 per hari, ekspansi keluar kota, lalu kesempatan untuk ekspansi ke ranah pesan antar makanan, penjualan tiket, dan lain-lain. Dapat pendanaan series A. Tahun 2016, Gojek menjadi perusahaan unicorn pertama di Indonesia. Kenaikan pesanan menjadi 300.000 per hari. Lebih dari 30.000 teman difabel bergabung dengan Gojek. Tahun 2017, Gojek menempati peringkat 17 di antara 20 perusahaan yang mengubah dunia versi Fortune. Tumbuh 3.600 kali lipat dalam 18 bulan. Salah satu pertumbuhan tercepat di dunia. Tahun 2018, ekspansi ke Vietnam dan Thailand. Pesanan per hari naik lagi jadi 100 juta per hari. Transaksi terus tumbuh sampai 1.100 kali lipat. Tahun 2019 dapat penghargaan Fortune Favorite lagi. Gojek punya lebih dari 20 produk, 2 juta mitra driver, pendanaan series F dari Google, Tencent, JD.com, dan Mitsubishi. Tahun 2020 menyatukan aplikasi Gojek di Indonesia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. GoFood menjadi aplikasi paling berguna dan ramah pengguna di dunia selama pandemi. Aplikasi Gojek diunduh lebih dari 190 juta kali. Tahun 2021, Gojek dan Tokopedia bergabung menjadi Goto, perusahaan teknologi terbesar di Indonesia dan menjadi ekosistem GoTo buat semua kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya masuk ke beberapa layanan yang menjadi andalan masyarakat selama pandemi di dalam aplikasi Gojek ini. Yang pertama, layanan pesan antar makanan dan belanjaan. Ada GoFood dan GoMart. Sejak diluncurkan di bulan April, transaksi pembelian menu makanan siap masak GoFood naik 3 kali lipat selama 1 bulan. Jumlah item makanan siap masak yang terjual pun naik 2,3 kali lipat. Pengguna Gojek tambah rajin menjaga kesehatan selama pandemi. Terbukti dengan sejumlah tren kuliner baru yang sehat-sehat seperti minuman jahe rempah, jus bervitamin tinggi, dan kelapa muda murni. Menuruti kebijakan PSBB, pengguna Gojek berbelanja untuk kebutuhan harian dari rumah. Sehingga transaksi di GoMart naik 3 kali lipat dan jumlah produk yang dibeli per transaksi naik 4,6 kali lipat selama masa pandemi. Aneka produk yang paling sering dibeli lewat platform GoMart termasuk mie instan, roti, dan susu. Yang kedua ada layanan dompet digital yaitu GoPay. Pengguna Gojek makin murah hati berbagi rezeki selama bulan Ramadan. Fitur transfer saldo GoPay ke sesama pengguna naik 4 kali lipat dibanding Ramadan tahun lalu.
Pengguna juga tambah rajin menabung selama masa pandemi. Transaksi GoPay di platform investasi reksadana, Bibit ID naik 2 kali lipat. Pembelian kupon games dengan GoPay juga meningkat secara signifikan. Bulan Mei mengalami puncak kenaikan sebesar 3 kali lipat dibanding bulan biasa. Dilihat dari pembayaran top up game lewat GoPay, Free Fire, Mobile Legends, dan PUBG Online menjadi game favorit para gamer. GoPay juga sering dipakai untuk transaksi di platform Halodoc atau Gomed yang naik 2 kali lipat selama bulan Maret sampai Mei 2020. Pembelian obat lewat Gomed pun naik 103% dari periode pre-pandemi. Yang ketiga ada layanan donasi digital, yaitu GoPay dan GoGive. Berjaga jarak selama pandemi tidak menghentikan kita untuk saling membantu. Total donasi yang disalurkan menggunakan GoPay sampai 45 miliar rupiah pada periode Maret sampai Mei 2020 atau naik 2 kali lipat dibandingkan periode sebelum pandemi. Donasi lewat GoPay disalurkan melalui kitabisa.com, ratusan rumah ibadah dan yayasan, pembelian tiket konser aman melalui GoTix, serta pembayaran zakat digital lewat aplikasi Gojek. Pengguna turut berbagi kepada pahlawan jalanan kita semua. Tip di akhir layanan sampai 77,6 miliar rupiah pada periode yang sama, naik 2 kali lipat selama pandemi. Yang keempat ada layanan streaming dan hiburan, yaitu GoGames, GoPlay, dan GoTix. Para gamers makin asyik main game online, hingga jumlah sesi permainan di platform GoGames naik 64 kali lipat. Game yang menjadi favorit selama periode ini termasuk Bubble World dan Cake Slider. Pengguna Gojek menikmati waktu di rumah bareng konten lokal berkualitas di platform GoPlay yang naik 10 kali lipat selama bulan Maret sampai Mei. Apalagi genre horor, thriller, dan komedi romantis. Melawan bosan di rumah, pengguna juga bisa mengisi waktu lewat berbagai macam acara online. Jumlah acara di platform GoTix naik 32 kali lipat, terutama untuk acara konser musik dan seminar. Yang terakhir ada layanan pengiriman barang, yaitu GoSend. Walau jarak jauh, pengguna Gojek tetap jaga silaturahmi yang kuat lewat kirim-kirim barang. Jumlah pesanan layanan GoSend naik hampir 90%. Simbol kasih sayang baru ini terlihat jauh lebih banyak lagi selama bulan Ramadan, di mana lebih dari 80% transaksi GoSend adalah untuk mengantar makanan dan minuman. %85 dari pengguna Gojek mengandalkan layanan instan GoSend 1-2 jam, sampai total jarak tempuh layanan instan melebihi 70 km yang sama seperti kalau kita keliling dunia 1750 kali. Nah, walaupun masa pandemi ini membawa banyak tantangan, tren-tren di atas menunjukkan bagaimana pengguna Gojek mampu beradaptasi dengan cara hidup baru menggunakan layanan digital. Sebaliknya, Gojek juga akan terus berinovasi dan menggunakan teknologinya untuk melayani pengguna dan seluruh ekosistem Gojek beradaptasi ke cara hidup baru. Jangan khawatir, pasti ada jalan untuk beradaptasi dengan segala kebiasaan hidup baru. Oke, sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangannya Gojek. Yang pertama kita akan bahas kelebihan dari Gojek terlebih dahulu. Pertama, tidak perlu sibuk mencari driver ojek. Yang perlu Anda lakukan hanya perlu memberitahukan lokasi Anda dijemput dan lokasi tujuan hingga jenis layanan yang ingin digunakan. Gojek akan mencarikan driver terdekat untuk memenuhi keinginan dari Anda.
Yang kedua, harga langsung ditetapkan dari aplikasi. Setiap layanan yang ditawarkan telah tertera harga secara fix. Tidak akan adanya perubahan harga selama menggunakan layanan. Hal ini sangat menguntungkan sehingga pengguna dapat melakukan diperkiraan harga yang perlu dikeluarkan. 3. Keamanan terjamin. Keamanan dari para pengguna akan terjamin dari kejahatan yang sering terjadi di jalan raya. Juga kemungkinan driver melakukan kejahatan sangatlah minim. Hal ini dikarenakan setiap data driver terekam dalam server Gojek. 4. Bisa cancel orderan. Pastinya Anda dapat melakukan orderan layanan yang salah, seperti salah tekan yang menyebabkan Anda melakukan order layanan. Anda tidak perlu khawatir, setiap layanan yang salah tekan dapat dilakukan cancel order, sehingga tidak akan ada pihak yang pengguna layanan yang akan merasa rugi. Yang kelima, bisa menggunakan jalan alternatif. Driver tidak akan selalu menggunakan jalan besar yang sangat macet untuk mencapai tujuan. Para driver diperbolehkan dalam menggunakan jalan alternatif asal mendapat persetujuan dari pengguna layanan. Keenam, bisa dibayar menggunakan GoPay dan tunai. Tersedia dua metode pembayaran dalam menggunakan layanan. Metode cashless yaitu menggunakan GoPay atau aplikasi pembayaran cashless dan cash. Sangat banyak pengguna layanan menggunakan metode cashless ini dengan tujuan dapat menghindari kejahatan yang mungkin terjadi di luar sana yang tidak bisa ditebak. Selanjutnya kita masuk kekurangan dari Gojek. Yang pertama, tidak bisa memilih driver. Tidak diperbolehkan oleh para pengguna untuk memilih driver yang memberikan layanan. Sebenarnya hal ini bukanlah sepenuhnya kekurangan. Dengan tidak dapat memilih driver, maka pengguna akan memberikan driver yang paling dekat. Yang kedua, jika ternyata merubah arah akan dikenakan biaya tambahan. Sulitnya mengubah arah ketika kita telah melakukan order layanan yang dipilih. Setiap layanan yang telah disorder telah tercatat di dalam sistem. Maka jika terjadi perubahan arah akan dikenakan biaya tambahan lagi. 3. Terkadang bisa miskomunikasi. Dikarenakan menghubungkan dua manusia dengan menggunakan sebuah sistem, pastinya dapat terjadi miskomunikasi. Hal ini tidak dapat terhindari. Bahkan antar dua manusia saja dapat terjadi miskomunikasi. Yang keempat, beberapa kota masih sulit mencari driver. Driver mungkin telah tersebar luas di kota-kota besar, namun berbeda dengan kota-kota kecil. Driver yang masih minim akan memberikan permasalahan yang berbeda lagi, dikarenakan tidak dapat menemukan lokasi driver yang dekat. Yang kelima, pemesanan makanan lewat GoFood lumayan lama. Salah satu layanan Gojek yang lumayan terkenal adalah GoFood. Layanan membeli makanan dan melakukan delivery kepada Anda. Pemesanan makanan yang lama oleh GoFood tidak sepenuhnya adalah kekurangan dari Gojek. Dikarenakan pengguna yang tidak mengetahui kondisi di lapangan menjadikan layanan sangat lama. Seperti kita memesan makanan, ada kalanya driver memperoleh antrian yang sangat panjang. Yang keenam, harga makanan yang lebih tinggi dari harga sebenarnya. Harga yang ditawarkan memang jauh lebih mahal dari harga makanan yang sebenarnya. Harga yang lebih tinggi akan menjadi pemasukan bagi perusahaan Gojek. Berbeda dengan ongkos kirim yang diperoleh driver. Dengan memasukkan pada perusahaan dapat memberikan layanan yang jauh lebih baik lagi. Oke, segitu saja presentasi video dari saya. Terima kasih telah menonton video ini.